pernah malu, jangan pernah takut untuk tampil di depan umum. Harus tetap percaya diri dan tetap semangat. Halo Sobat Podcast UCB Today. Saya Putri. Saya Alfa. Kami dari program Basalam, bercerita santai ala mahasiswa. Yang muda yang bicara. Karena kita citra bangsa. Nah teman-teman, hari ini tuh kita kedatangan tamu. Dari mana tuh Kak Alfa? Mau tahu? Iya. Penonton mau tahu? Pastinya. Dari Fakultas Kesehatan tentunya. Dari Fakultas Kesehatan. Kalau dari Fakultas Kesehatan. Bentar. Saya ada pantun nih. Kak Alfa ada pantun. Iya dong, tapi kamu harus bilang cakap ya kalau saya bacakan. Oke, pagi cerah burung bernyanyi. Cakep. Di taman indah angin berdesir. Cakep. Hadir di sini penuh energi. Cakep. Inilah bintang tamu kita, King and Queen Fakultas Kesehatan. Tapi teman-teman, tentunya King and Queen Fakultas Kesehatan ini tidak datang sendiri. Mereka datang bersama kakak Ketua BEM Fakultas Kesehatan. Tak perlu lama lagi, kita kenalan nih Kak Alfa. Kenalan. Halo. Mungkin kakak bisa kenalan sedikit, teman-teman mungkin pengen tahu nama dan prodi. Mungkin kita dari kakak BEM dulu ya. Ayo Kak, silakan. Nama saya Sifirnus Taufan. Saya di sini sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Ilmu Kesehatan. Di sini saya dari prodi keperawatan. Halo Kak Steven. Halo Kak Steven. King kita nih, ganteng Silakan. sekali nih. King Dan dong. saya Ido, saya adalah King Fikes dari Fakultas Kesehatan Prodi Ners. Wow. Kak Alvan, Putri salah fokus nih. Ada yang lebih cantik dari Putri malam ini. Wah, tentunya karena Queen kan. Siapa sih Queen kita? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Teresia Amanda Widya Mariankekang, biasa disapa Amanda dari Prodi Farmasi. Halo Kak Amanda. Apoteker di antara para perawat nih. Luar biasa sekali. Terima kasih kakak sudah datang di podcast UCB Today tentunya. Ya. Kita bakal bicara-bicara santai teman-teman terkait King and Queen ini, dan bahkan kita akan cari tahu nih waktu itu King and Queen ini munculnya dari mana sih Yes. Ya, kita harus tahu ya. Oke, Penonton makanya- juga kepo kan sama itu. pastinya. Maka dari itu kita bakal tanya ke kakak BEM duluan nih. Oke. Kak Steven, gimana sih ceritanya adanya King and Queen ini? Baik, jadi kemarin tuh terbentuknya King and Queen ini dari Fakultas Kesehatan. Di situ tuh sebelumnya kita melakukan penyambutan untuk ulang tahun kita nih, ulang tahun Fakultas Kesehatan yang ke-17. Nah, di situ kegiatannya di tanggal 16 kemarin gitu. Jadi King and Queen ini ada karena waktu ulang tahun Fakultas Yes, Kesehatan. betul. Berarti Dies Natalis ya, Ya, kan, Dies Kak? Natalisnya Fakultas Kesehatan. Putri pengen tahu nih Kak, persiapan Dies Natalisnya itu berapa lama? Nah, persiapan untuk di Natalis sendiri itu kan ada penyambutan nih. Hmm. Jadi sebelum itu ada lomba-lomba yang akan kita buat gitu. Nah, persiapannya tuh selama 1 minggu, dan itu lomba-lomba tuh berjalan per harinya tuh dari hari Selasa sampai acara puncaknya di hari Sabtu. Lomba apa saja tuh Kak? Nah, lomba-lomba itu yang pertama ada esai, yang kedua ada reels, yang ketiga ada poster, yang keempat ada turnamen untuk Mobile Legends dan juga Free Fire, yang berikut juga ada dance, yang berikut juga ada solo, dan yang terakhir tuh ada fashion show. Wow. Banyak sekali ya. Kak Alvan, Memang luar Fakultas biasa. Kesehatan ini selalu menunjukkan hal-hal yang sangat keren-keren ya. Dari lomba-lombanya mereka menunjukkan bahwa mereka serius dengan fakultas ini. Kira-kira Kak, waktu selama menjelang Dies Natalis itu dari persiapan hingga penyambutan hingga akhirnya acara puncak, bagaimana prosesnya Kak? Yes, prosesnya. Oh baik, jadi kemarin tuh prosesnya tuh makan waktu tadi bilangnya 1 minggu. Nah 1 minggu tuh banyak-banyak kendala karena mahasiswa atau panitia-panitia yang terlibat itu sangat sulit untuk membagi waktu, karena ada yang kerjanya dari pagi sampai dengan sore, terus mesti lanjut lagi untuk persiapan kerjaan nih untuk menyambut Dies Natalis nih. Gitu.
luar biasa sekali ya Kak sangat Alfa. sih apresiasi ya. 1 minggu loh, berarti Kak Steven dan para anggotanya itu benar-benar mempersiapkan Dies Natalis ini sampai acaranya sukses ya Kak Sukses, Steven. sukses. Wah, Sangat sukses sih waktu sukses itu. tuh. Kapan hadir nggak waktu Hadir itu? dong, kan aku anak kesehatan. Tidak undang, saya tidak hadir. Ya kan kamu bukan anak kesehatan. Oke. Kak Steven nih, menyangkut King and Queen ini, waktu itu kontesnya itu kontes apa Kak Steven? Jadi King and Queen ini tuh ada kontes fashion show gitu. Iya. Jadi dari King apa namanya? The fashion Di show. fashion show itu terlahirlah King and Queen ini. Fakultas Kesehatan. Waktu itu bagaimana sih idenya itu? Tiba-tiba kenapa harus King and Queen? Iya, jadi idenya itu kita dari panitia sendiri mau untuk ada panutan dari Fakultas Kesehatan sendiri, yaitu King and Queen gitu. Oke. Jadi King and Queen ini hadir agar bisa menjadi panutan Yes. untuk mahasiswa kesehatan terkhususnya ya. Iya. Wow, luar biasa Keren sekali sih. ya Kak. Iya. Kira-kira nih Kak, proker apa yang mereka jalankan nantinya? Baik, jadi proker-proker yang akan dijalankan oleh mereka sendiri itu akan kami sendiri akan melibatkan mereka King and Queen untuk terlibat dalam kegiatan program-program kerja yang akan dilakukan gitu. Mereka mungkin jadi panutan-panutan sehingga mahasiswa-mahasiswa lain tuh bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut juga mungkin. Berarti ibaratnya duta mahasiswa kesehatan. Berarti promotor juga ya, Promotor penggerak ya. Yes, role model. Iya. Wow. Jadi apa yang mereka lakukan itu bisa jadi motivasi buat kita anak-anak kesehatan yang lain untuk bergerak gitu ya. Keren sekali berarti. Yes. BEM kesehatan luar biasa sekali nih. Sangat apresiasi buat BEM Fakultas Kesehatan. Oke, next nih Kak Alfa. Kak Alfa Kita- penasaran nggak sih persiapan King and Queen kita ini? Penasaran dong, kita harus tanya mereka nih Yes. karena mungkin persiapan mereka sangat menarik ya, mungkin Iya. jadi motivasi buat kita juga ya. Nah, mungkin kita bakal tanya-tanya dulu bareng Kak Ido. Iya, Sebagai silakan Kak Ido. King. Kak Ido, bagaimana sih perasaan Kak Ido atau apa sih yang muncul di benak Kak Ido waktu tahu informasi kalau BEM bakal adain kontes yang menghadirkan sebuah King and Queen? Oke, baik. Sebelumnya kegiatan tersebut kami dengar bahwa kegiatan ini diadakan oleh bagian dari BM. Terus ada info bahwa setiap mahasiswa itu diwajibkan untuk ikut. Tetapi khususnya bagi angkatannya kami itu yang saya tahu mungkin 1 atau 2 orang yang terdaftar. Jadi salah satunya saya. Dan tentunya saya sangat senang karena ketika saya tahu bahwa kegiatan ini sangat penting bagi saya, karena kegiatan ini penting, ada juga quality point-nya dan juga pendapatan, juga ada sertifikat partisipasi begitu. Tentunya hal-hal penting seperti ini akan berguna ketika saya nantinya akan mengikuti ujian skripsi begitu. Tetapi pasti ada syarat-syaratnya begitu, kayak pengumpulan sertifikat, quality point begitu. Itu yang membuat saya bahwa saya harus berani dan percaya diri untuk ikut. Sebagaimana hasilnya tetap saya berani untuk tampil begitu. Mungkin dari hal itu juga ya yang mungkin menjadi satu hal yang akan membantu waktu kerja juga, karena mungkin orang-orang HRD itu akan cari tahu pernah lakukan apa dulu waktu kuliah ya, pengalaman apa yang pernah dia lakukan. Berarti ya. Kak Sivan, King and Queen ini ternyata ada persyaratannya ya Iya. Kak. Wow, Persen itu dari setiap setiap mahasiswa prodi tepatnya itu. Terus untuk perpakaiannya khususnya harus adat NTT gitu. Wow, memperkenalkan Iya. Iya. Ya, kreatif ya teman. Ya. Oke. Kita lanjut ke Queen kita nih Kak. Yes. Alfa. Queen kita Gimana dulu. sih ceritanya waktu pertama kali Kak Amanda mendengar informasinya? Baik, pertama kali saya mendengar ada lomba-lomba yang dijalankan dalam kegiatan Dies Natalis ini. Jadi saya melihat ada lomba fashion show. Jadi saya iseng-iseng untuk ikut dikarenakan dalam kelas kami itu belum ada satupun yang mendaftar untuk ikut lomba.
Jadi saya iseng-iseng untuk mendaftar karena saya juga pernah mengikuti lomba seperti ini. Jadi saya tertarik untuk ikut lomba seperti ini. Berawal dari iseng-iseng akhirnya jadi si orang yang motivasi gitu ya. Keren-keren Luar biasa sih. sekali. Dan Kak Amanda ternyata udah punya pengalaman-pengalaman tentang fashion show juga ya. Memang kita Luar tidak biasa. tahu ya apa yang kita berani melangkah, pasti ada sesuatu yang akan kita dapatkan ya. Ya. Seperti Queen kita ini. Luar biasa sekali. Menarik. Waktu pertama kali tahu kalau jadi keluar menjadi juara King and Queen itu, apa perasaan pertama kali yang muncul di benak Amanda? Bahagia, kaget juga, terharu. Kan kenapa terharu? Karena ini jadi kebanggaan orang tua juga kan. Pastinya loh. Anaknya jadi Apalagi queen. jadi role model Yes. satu fakultas kesehatan yang dimana mahasiswa fakultas kesehatan tuh lebih banyak loh di Universitas Citra Bangsa ini. Wah, luar biasa. Kak Ido, perasaan pertama kalinya seperti apa? Apakah pengen jungkir balik waktu itu? Atau salto mungkin ya. Tentunya sepertinya bisa terjadi sih, karena saya juga sangat percaya karena tentunya kegiatan tersebut sudah terbiasa dalam kehidupan saya begitu. Sudah Karena mulai terbiasa. dari SMA itu saya sering mengikuti kegiatan tersebut baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, ada lomba-lomba begitu. Terus kami kan ada 23 orang nih. Terus di dalam 23 orang ini pasti ada saingannya banyak. Begitu. Saya juga tidak merasa percaya diri bahwa saya nanti akan terpilih sebagai king. Tentunya saya juga mencari tahu, apa sih itu king? Tentunya king itu adalah raja dari Fakultas Kesehatan. Jadi rasanya kayak gembira, kayak apa namanya, senang begitu. Apalagi di depan saya waktu itu ada wali kelas kita juga, Ibu Okta begitu. Terus waktu itu juga saya juga merasa percaya diri begitu, karena saya pertama kali menampilkan diri saya di depan semua orang begitu dari Fakultas Kesehatan gitu kan. Mereka kayak merasa heboh begitu, sampai ada yang mau lempar kursi gitu. Sangat seru begitu. Baru pertama kali juga saya dengar, King itu adalah raja dari Fakultas Kesehatan. Baru pertama kali juga saya kayak terpilih sebagai king begitu, sebagai juara begitu. Sebelumnya itu kita itu terdapat di bagian juara 2 begitu, tidak pernah disebut sebagai raja, disebut sebagai king begitu. Tiba-tiba saya kaget, wah ternyata jadi king itu hebat, banyak yang puji-puji kita begitu, yang selamat tolong begitu. Dari cerita yang tadi menunjukkan kalau anak-anak Fakultas Kesehatan sangat punya fans ya kalau nggak salah ya. Guys sama Kak Ido, mereka kayak semangat sekali ya ketika Kak Ido menampilkan gitu. Ya, pas sudah jadi king, apa ada yang Ido minta foto dong? Wah pasti tentunya ada. Banyak pasti ya. Luar biasa sekali ya cerita dari King and Queen. Tapi sebelumnya congratulations buat King and Queen kita, dan thank you Kak Siven, akhirnya bisa ada ide ini dan keren banget dan luar biasa. Keren, pokoknya keren banget mereka memang. Tidak bisa berkata-kata, Bisa. sangat speechless. Karena kita tidak bisa berkata-kata, kita mau main game dulu. Ada game ya? Ada game dong, karena ini mungkin kita buat seru-seruan gitu ya. Kita bakal main game. Dan Kak Alvan bisa jelaskan tidak gamenya apa tuh? Bentar, sulap dulu, jeng. Di sini ada setuju sama tidak setuju. Bentar, nama gamenya adalah Q&A. Jadi setuju tidak setuju pegang dulu. Oke. Satu orang satu. Jangan makan ya, soalnya ini keras ya. Itu bukan lollipop. Oke. Q&A. Kita bakal bermain game, di mana gamenya itu kita akan beri pernyataan tentang seputar kampus dan Fakultas Kesehatan, dan kakak-kakak bisa memilih antara setuju dan tidak setuju apabila pernyataan itu benar atau salah. Dan kakak akan menjelaskan kenapa kakak memilih setuju atau tidak setuju. Oke. Mungkin kita cepat-cepat ya biar seru ya. Ayo Kak Alvan, let's go. Oke guys, pernyataan pertama ya. Oke, setuju atau tidak setuju kalau nama rektor kita Universitas Citra Bangsa ini Profesor Dr. Frans Salesman, Sarjana Ekonomi, Magister Kesehatan. Setuju. Wah,
Kenapa tuh setuju? Kenapa tuh? Kenapa tuh setuju? Oke, tentunya karena beliau memang rektor Universitas Tirabangsa, yaitu Profesor Dr. Franz Alisman, SE MKes. Benar. Baru pertanyaan pertama nih, Oh ya, tapi mereka udah pintar-pintar keren ya. Oke, lanjut. Setuju atau tidak, nama Dekan Fakultas Kesehatan itu Bapak Ners Yohanes Dion, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Tidak setuju. Why? Kenapa tidak setuju? Tidak setuju karena dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yaitu NS Sakti Oktaria Batubara MKes PhD, yaitu ibu kita gitu. Hafal ya. Iya kan. Namanya juga BEM pasti tahu dong ya. Oh, keren-keren. Oke, lanjut Kak Alvan. Oke, pernyataan berikutnya. Setuju atau tidak setuju kalau nama alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah itu tensimeter? Setuju. Pasti. Kenapa setuju? Kenapa nih? Ya, Karena memang alat yang digunakan untuk tensi itu tensimeter. Anak kesehatan banget ya. Nih. Oke, lanjut. Bukan lagi. Setuju atau tidak, Stikes CHMK dan Stik STKIP CBN berubah menjadi Universitas Citra Bangsa pada tanggal 29 April 2019. setuju. Wah, Kenapa? Why? setuju nih. Kenapa nih? Apa benar nih? Coba. Tentunya karena peresmian Fakultas Universitas Tirabangsa tersebut yaitu pada tanggal 29 April 2019. Memang benar. Mereka tahu sejarah ya. Sejarah UCB. Iya, tahu dong. Kak Namanya Alfa juga tahu tidak waktu itu? Sebelum pertanyaan ini muncul, Kak Alfa tahu tidak? belum tahu ya. Cuman karena mereka orang-orang yang sudah hebat ya, yang mampu memotivasi orang lain pasti mereka tahu. Tapi saya tidak. Apalagi sejarah universitas sendiri ya, Kak Alfa. Maafkanlah diriku ini, mungkin jarang baca ya. Oke, lanjut Kak Alfa. Oke, pernyataan berikutnya. Setuju atau tidak setuju kalau Universitas Citra Bangsa ini berfokus pada pendidikan berbasis STEM dan humaniora? Setuju. Wah, apa benar? Universitas Citra Bangsa berfokus pada STEM dan humaniora. Sangat-sangat setuju ya, karena memang universitas kita ini mau untuk kedepannya lebih baik, lebih apa ya, lebih maju gitu. Jadi teknologi dan juga semua apa, semuanya bisa baik begitu. Oke, berarti hal yang STEM itu ada di sini ya kita Ada di sini. di oke. Wah, oke. Pertanyaan selanjutnya sih. Kak Alfa. Oke, kayaknya nggak ada lagi nih. Aldi, ternyata kita nggak ada pertanyaan lagi ya. Tapi keren-keren banget loh. Luar biasa banget loh teman-teman Fakultas Kesehatan. Sangat udah pintar, udah cerdas, tahu banyak hal, tahu sejarah, tahu semuanya. Memang top sih. Pantas sih jadi King and Queen dan juga BEM Fakultas Kesehatan. Pantas, sangat-sangat pantas. Kak Kasih. Alvan, kita udah di penghujung nih ternyata. Wah, So, sedih ya. pasti dong. Tapi Tapi di penghujung ini kita mau dengar sedikit dong kesan Pesan. dan pesannya Yes. dari Kakak Ido dan Kakak Amanda sebagai King and Queen. dan juga mungkin ada dari kakak BEM juga ya. Iya dong, kira-kira pesan dan kesan buat mahasiswa Universitas Citra Bangsa mungkin dari Kakak Amanda duluan. Baik, pesan dari saya untuk kaum muda-mudi seperti kita ini, jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk tampil di depan umum. Harus tetap percaya diri dan tetap semangat. Iya. Personal brandingnya Kak Amanda Ya. tuh sudah bagus Yes. banget ternyata. Dengar loh para pendengar semua, kaum Jangan muda. takut, jangan malu untuk ada di depan umum. Ya, selanjutnya. Aida, mungkin pesan dan kesannya untuk mahasiswa Universitas Citra Bangsa. Baik, pesan dari saya untuk kaum muda dari Fakultas Kesehatan, kita utamakan lebih fokus ke pusat pengembangan. Seperti kita itu harus harus berani tampil di depan umum begitu. Jangan grogi. Terus kita itu jangan takut sebelum mencoba dan Betul. harus percaya diri. Itu yang paling utama.
Wah, Keren pesan yang sekali. mendalam ya. Dalam sekali. Oke, terakhir dari Kakak Siven sebagai Ketua BEM. Jadi untuk pesan kesan dari saya pribadi, yaitu di sini saya mau mengajak seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Citra Bangsa untuk selalu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan dibuat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa maupun organisasi lain yang ada di Universitas Citra Bangsa, sehingga kita tuh selalu bisa melatih kebersamaan, kekeluargaan selalu timbul dalam organisasi atau kegiatan-kegiatan tersebut. Membantu. Kak Siven mengajak kita untuk selalu terlibat dalam kegiatan apapun yang ada di kampus, karena itu penting banget loh. Apalagi di zaman sekarang itu pengalaman itu sangat dibutuhkan ya, soft skillnya kita itu harus dilatih dari benar kegiatan-kegiatan sekali. itu ya yang dimaksudkan. Wah, terima kasih banyak Kak Siven bersama Kak Amanda dan Kak Ido yang sudah hadir di malam ini di podcast UCW Today. Terima kasih atas cerita-ceritanya, pengalamannya, luar biasa sekali ya Kak sudah Alvan. memotivasi kita ya untuk percaya diri, bisa tampil di depan, punya pemikiran ke depan, memikirkan banyak hal. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Dan juga untuk teman-teman podcast UCW Today, jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode kita yang lainnya. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe biar kita semakin membuka dan membawa berita-berita yang baru. Oke. Terakhir. Oke, mungkin itu saja. Oke deh. Yang muda yang bicara Karena kita Citra Bangsa.